Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami di channel Hadal Islam. Semoga Al-Fakir dan pemirsa sekalian diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini Al-Fakir ingin membahas peristiwa yang baru-baru ini viral di tengah-tengah kita semuanya, yaitu kisah perjalanan seorang wanita, seorang perempuan yang menikah dengan meminta mahar sederhana, yaitu sandal jepit dan air putih segelas. Alasannya itu adalah tidak ingin memberatkan suami. Masya Allah, betapa mulianya hati perempuan ini. Semoga kalian berdua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasangan sakinah mawaddah warahmah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa yang ingin Al-Fakir sampaikan di sini sesungguhnya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, terutama pasangan-pasangan yang baru menikah tersebut, ya. Akan tetapi Al-Fakir ingin lebih membahas lagi tentang sebuah narasi, betulkah sebaik-baiknya perempuan itu adalah yang paling murah maharnya, ya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan mengenai mahar itu sangat urgen sekali sebelum seseorang menikah. Tak heran banyak yang kebingungan ketika dia akan menikah, bagaimana cara berkomunikasi dengan calon mempelai perempuan agar mendapatkan nilai mahar yang sudah semestinya harus diterima oleh sang perempuan. Jadi banyak laki-laki bertanya kepada calon istrinya, "Dek, berapa kira-kira mahar yang akan Mas kasih ke kamu? Kamu maunya berapa?" Sesungguhnya bagi kebanyakan wanita pertanyaan itu sangat dilematis sekali bagi mereka. Ketika dia meminta nominal sekian, takutnya kebanyakan, takutnya memberatkan suami, takutnya dianggap matre, takutnya dianggap minta yang enggak-enggak, kan begitu. Itu sesuatu yang dilematis sekali bagi seorang wanita. Kenapa? Yaitu tadi alasannya, ketika dia menyuguhkan nominal, dia takut dianggap tidak enak di mata keluarga laki-laki, calon mempelai laki-laki. Akhirnya jawaban yang keluar dari perempuan itu adalah terserah. Nah, jawaban terserah ini kadang-kadang salah ditafsiri oleh laki-laki. Jawaban terserahnya perempuan itu kadang-kadang kurang dipahami dengan betul-betul oleh pihak mempelai laki-laki, apalagi pas dia langsung mencomot hadis, sebaik-baiknya pernikahan adalah yang paling murah mu'nahnya, biayanya, maharnya. Sebaik-baiknya pernikahan, sebaik-baiknya wanita adalah yang paling murah maharnya. Itu narasi yang diketengahkan oleh kebanyakan laki-laki. Padahal dalam Islam itu dalil itu disesuaikan dengan konteksnya. Banyak dalil yang kadang-kadang tidak bisa dipakai oleh kita, tapi bisa dipakai oleh orang lain. Jangan kita menggunakan dalil yang akan dipakai orang lain sebagai dalil yang akan kita pakai. Itu salah jelas, ya. Oke, coba kita ketengahkan beberapa hadis yang kadang-kadang dijadikan narasi-narasi oleh sebagian orang terkait maharnya wanita itu harus murah. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhaman nikahi barakatan aisaruhu mu'nah." Pernikahan yang paling agung, yang paling besar, apanya yang paling agung, apanya yang paling besar? Barokahnya. Barakatan, barokahnya adalah yang paling gampang mu'nah, ya, yang paling gampang maharnya. Hadis yang kedua, hadis yang sama diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, "Inna mi yumnil mar'ah taisiru khidbatiha wa taisiru sodakiha wa taisiru rahmiha." Yaitu anugerah terbesar dari seorang istri kepada suaminya adalah
mereka yang dulu ketika dilamar, ketika dikhitbah, dia gampangkan proses khitbahnya. Ketika dilamar, dia gampangkan proses maharnya. Ketika menikah, dia mudah untuk memberikan kasih sayang kepada calon suaminya. Dan hadis yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah juga, yaitu khairun nikah aisaruhu, yaitu sebaik-baiknya pernikahan adalah yang paling gampang. Kalau kita perhatikan 3 hadis di atas, yang patut digarisbawahi adalah sabda Nabi yang berupa aisaruhu, yaitu gampang. Di sini Rasulullah menggarisbawahi bahwasanya gampang itu bukan berarti murah, apalagi murahan. Gampang ini di sini dikembalikan lagi kepada mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Mempelai perempuan dalam hal ini adalah harus memahami kondisi laki-laki. Yang laki-laki juga harus memahami kondisi wanita terkait tentang kondisinya dia sendiri. Kalau memang ketika itu dia punya uang banyak dan uang 1 juta itu gampang untuk dia berikan, maka itulah yang dimaksud gampang. Kalau ia punya uang miliaran dan dia gampang, mudah untuk mengeluarkan uang 1 juta, 30 juta, 50 juta, bahkan 100 juta, itulah yang dimaksud gampang. Gampang itu bukan berarti gampangan. Rasulullah SAW adalah seorang yang bersabda, seorang yang mengatakan bahwasanya pernikahan yang paling bagus, yang paling barokah adalah yang paling gampang. Kita lihat Rasulullah SAW sendiri ketika beliau akan melamar Sayyidina Khadijah, berapa mahar yang diberikan oleh Rasulullah? Yaitu 20 unta barakah. Jadi unta yang paling berkualitas. Sebutlah harga unta itu 50 juta dikali 20. Ya, udah berapa itu? Ya. Itu unta yang biasa. Kalau unta yang berkualitas lebih mahal lagi daripada itu. Jadi apa yang dikatakan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu tidak bisa dijadikan justifikasi, tidak bisa dijadikan pembelaan bagi diri kita sendiri bahwasanya mahar itu harusnya yang paling murah. Yang paling murah itu yang paling barokah. Itu narasi yang sama sekali tidak benar, bahkan ya, narasi itu mampu mempelintir maksud dan tujuan daripada sabda Nabi Muhammad SAW. Islam itu menghargai wanita, dan itu dipraktikkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah akan melamar Siti Khadijah. Dan juga ketika Rasulullah akan menikah dengan Siti Khadijah tidak memaksa, tidak mematok kepada Rasulullah maharnya harus sekian. Yang penting bagi Rasulullah itu mudah, bagi kita itu mudah. Itulah yang disebut barokah. Barokah selalu identik kepada hal-hal yang baik. Bakhil tidak pernah dekat dengan yang namanya barokah. Jadi jangan pernah kita beranggapan bahwasanya perempuan itu harus dibeli mahar. Perempuan itu harus diberi mahar dengan semurah-murahnya. Akan tetapi jika perempuan tersebut meminta dengan cara ikhlas, tidak apa-apa kita memberikannya jika perempuan itu meminta. Tapi alangkah baiknya jika kita sebagai laki-laki yang mampu, kita lebihkan daripada permintaan calon mempelai kita. Terlepas dari apapun, semoga kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang menikah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang masih belum dipercepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera menikah. Wallahu a'lam bishawab.